Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Kesempatan Langka 3 Saham Besar Krisis. Harga tahun 2025 sama dengan tahun 2020. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya menggunakan screening berdasarkan 5 kriteria ini. Yang pertama, perusahaan dengan laba di atas 10 triliun rupiah. Yang kedua, harga sudah turun ke angka krisis di tahun 2020. Ketiga, rutin bagi dividen setiap tahun. Keempat, potensi pengembalian dana dari dividen di atas 20% sejak krisis di tahun 2020. Dan kelima, harga saham sudah turun di atas 20%. Nah, dari 5 kriteria ini kamu tentu tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang akan kita bahas merupakan perusahaan terkenal dengan laba yang sangat besar. Karena di atas 10 triliun dalam waktu 1 tahun saja. Mereka rutin bagi dividen, tapi sayangnya harga sahamnya sudah turun signifikan. Bahkan turun ke angka pada saat di tahun 2020. Tapi menariknya, mereka karena rutin bagi dividen, ada potensi pengembalian dana dari dividen yang diterima setiap tahunnya. Saham apa sajakah itu? Tapi seperti biasa, selalu disclaimer semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 3 saham besar. Saham pertama adalah Astra International, yang mana dalam waktu 3 tahun harganya sudah turun 20,5%. Saham kedua adalah BBRI, yang mana dalam 1 tahun terakhir harganya sudah turun 46%. Dan saham ketiga adalah TLKM, yang mana dalam 3 tahun terakhir harganya sudah turun 45,9%. Bisa kamu lihat baik itu Astra, BRI maupun TLKM, semuanya harga sahamnya sudah turun di atas 20% hanya dalam waktu beberapa tahun terakhir. Pertanyaannya, apakah saham-saham ini bisa dilihat sebagai kesempatan ataukah ini merupakan sebuah ancaman? Mari kita lihat dari berbagai sisi dan tentunya kita akan coba melihat apakah kesamaan dari 3 saham ini. Mengingat Astra merupakan perusahaan swasta, sedangkan BRI dan TLKM merupakan perusahaan BUMN. Apabila kita mengatakan bahwa terdapat sentimen negatif terkait pembentukan dana tara yang akan berdampak kepada saham BUMN yang diisukan seperti itu, maka seharusnya Astra International tidak termasuk dalamnya karena ini merupakan perusahaan swasta. Tapi jika kamu lihat selama tahun 2025 ini harganya juga turun 7,55%. Sekarang mari kita lihat secara sekilas tentang historikal harga sahamnya. Saat video ini dibuat, Astra di angka 4.530, yang mana angka ini mirip seperti harga pada saat krisis di tahun 2020. Bisa kamu lihat di sini, dari penurunan harga tertinggi sekitaran angka Rp7.000, harga saham Astra International turun cukup signifikan di tahun 2020. Dan jika kita melihat pola yang sama, ternyata pernah terjadi di tahun 2022 dengan harga saham di atas Rp7.000, kemudian turun hingga ke angka saat video ini dibuat di angka 4.530. Bagaimana dengan saham BBRI? Bisa kamu lihat, dengan harga tertinggi yang pernah dicapai di angka 6.450, harga sahamnya sudah turun signifikan bahkan ke angka 3.360 saat video ini dibuat. Angka ini juga mirip seperti harga saham di tahun 2020 saat terjadi krisis. Dan ingat, di tahun 2020 harganya bahkan pernah turun di bawah Rp3.000. Untuk saham TLKM, saat video ini dibuat di angka 2.350. Nah, ini menarik. Untuk saham TLKM harganya bahkan turun lebih rendah daripada harga krisis di tahun 2020. Sebelumnya saya sempat membahas bahwa untuk grafik harga saham TLKM ini seperti memiliki pola. Kamu bisa lihat di tahun 2015 harganya rendah, kemudian mencapai harga tinggi di angka tahun 2017, kemudian turun lagi mencapai angka terendah di tahun 2020, kemudian naik lagi di tahun 2022 mencapai angka tertinggi, dan kini turun lagi di tahun 2025. Saya sering mengatakan apakah ada potensi harga saham Telkom ini akan rebound kembali dan menyentuh angka yang tertinggi lagi pada beberapa tahun ke depan, ataukah ternyata pola ini tidak akan berulang sehingga harganya akan turun lebih dalam lagi. Kita harus menunggu datanya untuk beberapa waktu ke depan agar supaya memastikan hal itu yang mana yang akan terjadi. Nah, dari 3 saham ini kamu mungkin bertanya-tanya kenapa TLKM yang harga sahamnya turun bahkan melebihi dari penurunan di tahun 2020. Kita lihat dari sisi PBV-nya. Untuk PBV TLKM, kamu bisa lihat berada pada angka 1,72 kali. Rata-rata PBV-nya adalah 3,76 kali. Artinya dari sisi PBV juga, Telkom sudah menyentuh PBV terendah dalam waktu 10 tahun terakhir. Untuk saham BBRI, bagaimana dari aspek PBV-nya? Setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Saat video ini dibuat di angka PBV 1,61 kali. PBV ini bisa dikatakan masih mirip seperti PBV di tahun 2020.
Untuk saham Astra International, untuk aspek PBV-nya, mari kita lihat. PBV rata-rata adalah 1,94 dan saat video ini dibuat bisa dikatakan mirip seperti PBV di tahun 2020 yaitu sekitar 0,86 kali. Nah, dari tiga saham ini bisa kamu lihat bahwa PBV TLKM masih menjadi yang paling tinggi dengan angka 1,72 kali. Jauh lebih tinggi dibandingkan PBV Astra International yang hanya 0,86 kali dan PBV BRI dengan angka 1,61 kali. Dari aspek rata-rata PBV bisa kamu lihat juga Astra memiliki rata-rata PBV 1,94, BRI 2,5 dan TLKM 3,7. Dari sini kamu bisa lihat dalam 10 tahun terakhir memang PBV TLKM yang paling tinggi. Sehingga menurut saya bukan menjadi sesuatu yang wah jika harga sahamnya turun lebih dalam dibandingkan BRI dan Astra International. Apalagi jika kamu melihat data berikut ini. Kita akan bandingkan dari sisi pencapaian laba yang mereka capai di tahun 2024. Memang untuk BRI sudah terdapat laporan per Januari tahun 2025, tapi kita mengacu saja pada data triwulan atau data per 3 bulanan. Kamu bisa lihat di tahun 2024 Astra mencetak laba 34 triliun, BRI mencetak laba 60,1 triliun, dan TLKM mencetak laba 23,5 triliun berdasarkan data hingga Q3 tahun 2024-nya. Itu artinya bisa kamu lihat di sini, untuk data setidaknya saat video ini dibuat, laba TLKM menjadi yang paling rendah dengan angka 23,5 triliun. Jika kita asumsikan laba di Q4 tahun 2024-nya sekitar 5 triliun, seharusnya berarti laba full year TLKM berada di kisaran angka 28-29 triliun rupiah. Tapi untuk pastinya kita tunggu saja data resminya seperti apa. Nah, angka tersebut lebih rendah dibandingkan Astra dengan laba 34 dan BRI dengan laba 60 triliun rupiah. Pertanyaannya, kenapa laba Telkom lebih rendah tapi PBV-nya lebih tinggi? Itu merupakan satu aspek yang bisa kamu pertimbangkan. Kenapa harga sahamnya turun bahkan lebih rendah dibandingkan harga saat terjadinya krisis di tahun 2020? Jika kamu lihat memang laba Astra International di tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Untuk BRI juga mengalami kenaikan meskipun hanya tipis, sedangkan Telkom labanya menurun dibandingkan tahun 2023. Itu merupakan alasan kedua kenapa harga saham Telkom turun lebih signifikan dibandingkan BRI dan Astra International jika kita bandingkan dengan kondisi di tahun 2020. Memang jika melihat laba di tahun 2024 dengan angka 23,5 triliun ini dan kita bandingkan dengan tahun 2020 sekitar 20,8 triliun, memang masih lebih baik di tahun 2024 ini. Tapi begitu juga dengan BRI. Di tahun 2024 labanya 60,1 dan di tahun 2020 labanya hanya 18,6. Astra International di tahun 2024 labanya 34 triliun dan di tahun 2020 labanya 16,1 triliun. Bisa kamu lihat baik itu Astra, BRI maupun TLKM semuanya menghasilkan laba yang lebih tinggi di tahun 2024 dibandingkan tahun 2020. Meskipun kita tidak tahu di tahun 2025 ini seperti apa. Apakah labanya bisa konsisten stabil atau bahkan bertumbuh ataukah malah justru mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, dari pembahasan singkat ini kamu bisa lihat bahwa ada peluang menarik yang bisa kamu perhatikan dari saham Astra, BRI, dan TLKM. Tiga perusahaan ini menghasilkan laba yang sangat besar, bahkan mencapai laba di atas 15 triliun hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Dan bisa dikatakan di atas 20 triliun hanya dalam waktu 3 kuartal saja. Nah, kamu bisa lihat untuk kesempatan yang mungkin bisa kamu pertimbangkan. Meski begitu, kamu juga harus melihat prospek kedepannya seperti apa. Apakah tiga saham ini masih kamu yakin untuk memiliki prospek yang baik di masa depan? Setidaknya di tahun 2025 ini, mengingat contohnya seperti saham BRI yang sudah turun 46% hanya dalam waktu 1 tahun saja. Dan saham TLKM yang sudah turun 45,9% dalam waktu 3 tahun terakhir. Nah, sekarang bagaimana jika kita berandai-andai? Apabila kita tidak memperhitungkan untuk aspek capital gain-nya dan kita hanya lihat dari sisi dividennya saja. Ini merupakan rekap pembagian dividen ASII sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Tapi sebagai informasi, mohon cek lagi data yang ditampilkan karena bisa saja ada kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Nah, jika ditotal, sejak tahun 2020 hingga 2024, total dividennya adalah Rp1.767. Dan jika kita asumsikan dengan harga beli Rp7.000 di tahun 2020, maka Astra International ini sudah balik modal sekitar 25,2% dibandingkan dari harga pembeliannya, yaitu Rp7.000.
Memang saat ini harga saham Astra berada pada kisaran angka 4 ribuan, yang mana turun cukup signifikan. Tapi setidaknya dengan memanfaatkan dividen yang diterima setiap tahunnya, kamu bisa memperkecil floating loss yang sudah dimiliki saat ini. Nah, itu merupakan salah satu aspek yang bisa kamu pertimbangkan apabila kamu membeli saham perusahaan besar, labanya besar, rutin bagi dividen, dan jumlah dividennya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Bagaimana dengan saham BRI? Sejak tahun 2020 hingga 2025 untuk dividen interim, total dividennya adalah 1.184. Dan jika diasumsikan harga belinya adalah 4.500 di tahun 2020, berarti sudah balik modal sekitar 26,3%. Dan untuk saham Telkom, total dividen tahun 2020 hingga 2024 adalah 818. Jika kita asumsikan harga beli 3.500, artinya sudah balik modal 23,4%. Tiga saham ini juga memiliki kesamaan dari sisi balik modalnya. Jika membandingkan dengan harga tahun 2020 dan total dividen yang diterima sekitar 5 tahun ini, yaitu tahun 2020 hingga tahun 2024 atau interim tahun 2025, kamu akan menemukan kesamaannya, yaitu tiga saham ini sudah balik modal di atas 20% dari sisi dividennya. Nah, itu artinya bisa dikatakan sudah seperempat jalan dari harga beli di tahun 2020. Dengan kata lain, apabila kondisi ini sama atau bisa dikatakan dividennya tetap, maka ada potensi pengembalian dana dalam bentuk dividen meskipun harga saham mengalami penurunan. Dengan kata lain, kamu masih bisa berharap dari aspek dividen yang diterima setiap tahun untuk memperkecil floating loss dan untuk bisa balik modal dari dividen. Meski begitu, ingat itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan di atas 10 tahun. Sehingga apabila kamu merupakan orang yang sabar, kamu mungkin bisa menggunakan skema tersebut. Dengan asumsi skenario terburuk, harga saham tidak naik dan hanya berharap dari sisi dividen saja. Tapi apabila kamu orang yang tidak sabaran dan mungkin kamu sudah tidak yakin dengan prospek tiga saham ini, masih lebih baik apabila kamu mempertimbangkan apakah ingin melakukan cut loss, hold, atau averaging down. Karena ingat, semua keputusan kamu bergantung kepada analisa kamu sendiri. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Tapi setidaknya dari pembahasan ini kamu bisa lihat, baik itu Astra, BRI maupun Telkom hingga tahun 2024 masih merupakan perusahaan dengan laba yang sangat besar di Indonesia. Coba kamu lihat perusahaan-perusahaan mana yang mampu menghasilkan laba di atas 20 triliun rupiah dalam waktu 1 tahun, yang harga sahamnya turun signifikan dan PBV-nya sudah di bawah 2 kali. Apakah ada banyak perusahaan seperti itu? Terlebih mereka rutin bagi dividen setiap tahun, tidak pernah absen, setidaknya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Memang di tahun 2025 ini pasar saham mengalami banyak tantangan. Tidak hanya pasar saham Indonesia, kamu juga bisa melihat berbagai instrumen keuangan yang lain. Tapi dengan berbagai fenomena yang ada ini, bukankah setiap penurunan harga itu merupakan sebuah kesempatan yang bisa kita lihat? Karena setiap terjadinya krisis, ada dua hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah peluang, dan yang kedua adalah bahaya. Kamu mau melihat dari sisi yang mana? Terlebih untuk apabila kamu ingin melakukan averaging down, kamu harus meyakini bahwa saham yang kamu beli dan saham yang kamu averaging down itu merupakan saham-saham yang masih punya prospek di kemudian hari. Ingat, saya tidak mengatakan Astra, BRI, dan Telkom akan terus baik di kemudian hari. Karena itu merupakan pertimbangan dan analisa yang harus kamu tentukan sendiri. Video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Semoga bermanfaat. Dan sebagai informasi, saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton agar mendapat pemahaman yang utuh. Apakah kamu pernah merasa cemas ketika harga saham jatuh? Atau sebaliknya, terlalu serakah ketika harga saham terus naik? Kamu bukan satu-satunya. Banyak investor yang terjebak dalam dua kondisi emosi yang paling kuat mempengaruhi keputusan mereka, yaitu takut dan serakah. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik psikologi ini? Kenapa ketakutan dan keserakahan bisa mempengaruhi harga saham dengan begitu besar? Mari kita bahas. Psikologi investasi adalah sudut pandang yang mempelajari bagaimana perilaku dan emosi investor mempengaruhi keputusan mereka dalam pasar saham. Dalam dunia investasi, ada dua emosi yang sering kali mendominasi, ketakutan dan keserakahan. Kedua emosi ini tidak hanya mempengaruhi keputusan individu, tapi juga dapat menyebabkan volatilitas harga saham yang besar. Kenapa satu saham yang sama pada harga yang sama, ada yang menganggap murah sehingga dibeli, ada juga yang menganggap mahal sehingga dijual. Nah, jangankan saham, air mineral saja bisa begitu. Kamu bisa lihat perbandingannya di sini. Untuk gambar di atas, air mineral dijual dengan harga 90.000. Dan untuk gambar di bawah, air mineral juga dijual dengan harga 16.200. Pertanyaannya,
Apakah harga di atas yang mahal atau harga di bawah yang murah? Kamu tentu bisa menentukan pilihanmu. Itu tergantung dari segmen atau di mana kamu membeli air minum tersebut. Mungkin jika kamu membelinya di restoran bintang 5, harga 90.000 ini bisa dikatakan masih masuk akal. Tapi apabila kamu membeli di swalayan atau toko-toko kecil, mungkin harga 90.000 ini jadi tidak masuk akal. Begitu juga sebaliknya dengan air mineral dengan harga 16.200. Apabila kamu membelinya di restoran bintang 5, mungkin harga ini akan menjadi murah. Tapi apabila kamu membelinya di toko-toko kecil, mungkin harga 16.200 ini bisa dikatakan masuk akal. Ketakutan sering muncul ketika harga saham tiba-tiba turun tajam, memicu reaksi panik. Sebaliknya, keserakahan muncul ketika harga saham terus naik, dan investor merasa bisa kehilangan peluang besar jika tidak ikut membeli. Ketakutan adalah salah satu emosi yang paling kuat dalam investasi saham. Ketika pasar saham mulai turun, banyak investor cenderung panik dan mengambil keputusan terburu-buru, seperti menjual saham mereka tanpa analisis yang mendalam. Kita cenderung lebih membekas saat mengalami kerugian daripada memperoleh keuntungan. Kerugian sebesar 10 juta dirasakan jauh lebih menyakitkan dibandingkan keuntungan 10 juta. Ketakutan ini membuat investor lebih memilih untuk menghindari kerugian, meskipun itu berarti kehilangan kesempatan besar untuk bangkit kembali. Kenapa bisa seperti itu? Mari simak perhitungan berikut ini. Ini merupakan perbandingan. Pada simulasi pertama, harga belinya adalah 1.000 dan harga turun ke angka 800. Itu artinya kamu mengalami floating loss sebanyak 20%. Nah, sebaliknya, harga di 800 kembali ke 1.000 berarti kamu harus profit 25%. Dengan selisih harga yang sama yaitu Rp200 dari 1.000 ke 800 dan 800 ke 1.000, kamu bisa lihat sini. Untuk menghasilkan profit, kamu butuh usaha yang lebih besar dibandingkan mengalami kerugian. Nah, kita lihat untuk realita yang mungkin lebih yakin lagi. Apabila harga beli 1.000 dan turun ke angka 500, itu artinya kamu mengalami kerugian 50%. Nah, tapi apabila harga di 500 dan kembali saja ke angka awalnya yaitu 1.000, kamu harus profit 100%. Kamu bisa lihat di sini kan, kenapa orang saat mengalami kerugian akan lebih membekas dibandingkan saat mengalami keuntungan. Karena mereka membutuhkan usaha yang lebih keras untuk sekedar mengembalikan modal mereka. Di sisi lain, keserakahan muncul ketika harga saham naik. Investor merasa terdesak untuk membeli lebih banyak saham karena takut kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Inilah yang kita sebut sebagai greed atau keserakahan. Keserakahan seringkali menyebabkan investor membeli saham pada harga yang sudah terlalu tinggi, mengabaikan analisa yang telah dilakukan sebelumnya. Ini terjadi karena mereka merasa yakin bahwa harga saham akan terus naik. Namun, emosi ini dapat beresiko besar, karena harga saham yang tinggi belum tentu mencerminkan nilai fundamental yang sesungguhnya. Ketakutan dan keserakahan tidak hanya mempengaruhi keputusan individu, tapi juga dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Ketika banyak investor menjual saham karena takut, harga saham bisa jatuh drastis. Sebaliknya, ketika banyak investor membeli saham dengan harapan harga akan terus naik, pasar bisa mengalami bubble atau gelembung yang akhirnya meledak suatu saat nanti. Kita lihat sebagai contoh kasusnya. Kamu bisa lihat, pada garis berwarna hijau ini, dulunya harga saham berada pada kisaran yang saya tentukan ini, kemudian naik signifikan hingga menyentuh angka tertingginya. Nah, bagi mereka yang melakukan keserakahan, mungkin mereka akan berpikir pada titik ini, harga bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi realitanya, harga bukan naik, melainkan terjun bebas hingga berada pada titik yang sangat rendah ini di tahun 2025. Artinya, mereka yang membeli di titik paling tinggi ini mengalami floating loss yang sangat signifikan. Tapi, berbeda dengan mereka yang membeli di titik di tahun 2015 hingga 2016 ini dan menjual di tahun 2019. Jadi, bagaimana kita bisa mengelola psikologi ketakutan dan keserakahan ini? Berikut beberapa tips untuk kamu. Pertama, tetapkan rencana investasi yang jelas. Memiliki tujuan dan strategi investasi yang jelas akan membantu kamu tetap tenang saat pasar bergejolak. Kamu fokus kemana? Capital gain atau dividen? Jika harga saham turun dan dividen tetap kamu terima, apakah kamu harus panik? Begitu juga sebaliknya. Selain itu, kamu juga bisa lihat, kamu time frame jangka pendek atau jangka panjang. Mungkin jangka pendek, jika harganya turun, kamu akan panik. Tapi jika kamu time frame jangka panjang dan dana itu belum akan digunakan, tentu bisa lebih tenang. Diversifikasi portofolio atau money management. Dengan memiliki portofolio yang terdiversifikasi atau money management yang baik,
Kamu bisa meminimalkan risiko besar yang disebabkan oleh ketakutan dan keserakahan pada saham tertentu. Misalnya, kamu membeli saham dan harga sahamnya turun. Apabila kamu masih memiliki dana untuk average down, seharusnya psikologimu bisa menjadi lebih tenang. Tapi apabila dana kamu sudah habis, mungkin kamu menjadi lebih panik. Ketiga, kontrol emosi. Cobalah untuk tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pasar yang cepat. Pastikan kamu tidak membuat keputusan yang impulsif berdasarkan emosi. Ini tentu tidak hanya di pasar modal, tapi dari segi kehidupan kita secara keseluruhan. Entah itu keputusan dalam pekerjaan, keputusan dalam keluarga, keputusan dalam hubungan, dan lain-lain. Intinya, saat kita merasakan emosi yang bergejolak, sebaiknya jangan mengambil keputusan saat itu, karena biasanya kita menjadi tidak rasional. Keempat, gunakan dasar dalam pengambilan keputusan. Memahami alasan di balik pergerakan harga saham bisa membantu kamu membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Kamu tahu alasan kenapa jual, dan kamu tahu juga alasan kenapa harus beli saham tersebut. Ketakutan dan keserakahan adalah bagian dari sifat manusia. Tetapi dalam dunia investasi, penting untuk mengelola emosi-emosi tersebut agar bisa membuat keputusan yang lebih rasional. Dengan memahami psikologi pasar, kita bisa menghindari jebakan emosi yang dapat merugikan kita. Sebagai informasi, apabila kamu mau belajar lebih detail tentang psikologi saham, baik itu hubungan antara rasional dan emosional, masalah takut dan serakah, respon terhadap profit dan loss, apa yang harus dilakukan saat harga turun, bagaimana menyikapi saat harga naik, strategi minim psikologi, dan lain-lain, mungkin ebook psikologi saham ini bisa membantu. Untuk info pembelian, silakan chat WA pada nomor di awal dan di akhir video. Pasar saham dapat memberikan peluang besar bagi para investor, tetapi juga penuh dengan jebakan yang bisa merugikan. Jebakan pasar saham adalah situasi atau kondisi yang dapat menyebabkan investor membuat keputusan yang buruk, yang akhirnya mengarah pada kerugian. Jebakan ini seringkali terjadi karena emosi, ketidaktahuan, atau pengaruh eksternal yang menyesatkan. Berikut adalah beberapa jebakan umum di pasar saham dan cara untuk menghindarinya. Pertama, FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO adalah perasaan takut ketinggalan peluang besar yang seringkali mendorong investor untuk membeli saham secara terburu-buru ketika harga saham sedang naik tajam. Begitu juga menjual saham terburu-buru saat harga sedang turun tajam. Banyak orang membeli saham karena melihat orang lain mendapatkan keuntungan besar tanpa melakukan riset yang cukup detail. Begitu juga sebaliknya. Banyak yang menjual saham hanya karena takut harganya turun lebih dalam lagi dan berita yang beredar di mana-mana. Contoh misalnya, saat harga saham sebuah perusahaan teknologi melonjak 30% dalam waktu singkat, investor tergoda untuk ikut membeli saham tersebut tanpa mengevaluasi valuasi atau prospek jangka panjangnya. Bagaimana cara menghindarinya? Penting untuk tetap tenang dan melakukan riset mendalam tentang saham yang akan dibeli. Jangan tergoda oleh tren sementara atau keputusan orang lain. Selalu tentukan batasan dan tujuan investasi kamu sendiri. Poin kedua, overconfidence atau terlalu percaya diri. Overconfidence terjadi ketika seorang investor merasa terlalu yakin dengan kemampuan atau pengetahuan mereka, yang menyebabkan mereka mengambil risiko yang lebih besar dari yang seharusnya. Artinya, mereka tidak lagi mau mendengar perkataan orang lain, tidak mau mendengar masukan orang lain, dan hanya berpikir bahwa mereka yang paling tahu segalanya. Contoh, investor yang terlalu percaya diri mungkin terus-menerus membeli saham berdasarkan prediksi pribadi, tanpa mempertimbangkan analisis fundamental atau teknikal yang lebih luas. Tentu kita harus memiliki keyakinan saat akan membeli saham berdasarkan analisa kita pribadi. Tapi itu bukan berarti kita langsung menutup mata dengan berbagai pendapat dan berbagai fakta yang ada di lapangan. Kita juga harus melihat dari dua sisi. Cara menghindarinya, kenali keterbatasan kamu dan lakukan riset yang komprehensif. Jangan biarkan rasa percaya diri berlebihan mengaburkan penilaian kamu terhadap suatu saham atau perusahaan. Poin ketiga, membeli berdasarkan rumor atau berita sensasional. Banyak investor yang terjebak dalam investasi berdasarkan rumor atau berita sensasional yang beredar, tanpa verifikasi sumbernya. Hal ini seringkali mengarah pada keputusan yang terburu-buru dan merugikan. Contoh, berita tentang sebuah perusahaan yang akan segera diakuisisi bisa menyebabkan lonjakan harga saham. Namun jika ternyata informasi tersebut tidak benar, investor yang membeli saham berdasarkan rumor ini bisa mengalami kerugian. Sudah banyak contoh kasusnya di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana cara menghindarinya? Pastikan untuk memeriksa keakuratan informasi sebelum bertindak. Selalu lakukan analisis mendalam dan gunakan sumber informasi yang terpercaya. Poin keempat, panic selling, menjual karena ketakutan.
Salah satu jebakan terbesar adalah menjual saham dengan kondisi panik ketika harga saham turun tajam. Padahal ini mungkin bukan waktu yang tepat untuk menjual. Banyak investor yang merasa takut akan kerugian lebih besar dan akhirnya menjual saham pada titik terendah hanya untuk melihat harga saham tersebut rebound kemudian. Contoh, harga saham sebuah perusahaan jatuh drastis karena rumor negatif sementara dasar fundamental perusahaan tersebut tetap kuat. Investor yang takut akan kehilangan lebih banyak uang memutuskan untuk menjual, padahal saham tersebut kemudian naik kembali. Alhasil, dia menyesal. Cara menghindari, tentukan strategi keluar kamu sebelum membeli saham dan stick to the plan. Artinya, sebelum memencet tombol buy untuk pertama kali, kamu sudah tahu ingin beli di harga berapa, ingin dijual di harga berapa. Jangan biarkan emosi kamu mengambil alih keputusan investasi. Pertimbangkan jangka panjang dan pastikan kamu beli saham yang memiliki fundamental kuat apabila kamu seorang fundamentalis. Poin kelima, mengejar keuntungan cepat atau short term thinking. Banyak investor yang terjebak dalam pola pikir ingin mendapatkan keuntungan cepat dalam waktu singkat, tanpa memperhatikan prospek jangka panjang dari saham tersebut. Contoh, seorang investor membeli saham karena harganya naik dalam beberapa hari terakhir, tanpa memeriksa prospek keuangan dan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Cara menghindarinya, fokuslah pada investasi jangka panjang dan analisis fundamental yang mendalam. Hindari membeli saham hanya karena fluktuasi harga jangka pendek. Berikut ini kesimpulannya. Pasar saham memang menawarkan peluang besar, tapi juga dipenuhi dengan jebakan yang bisa menyebabkan kerugian besar jika tidak berhati-hati. Untuk menghindari jebakan ini, investor perlu memiliki pendekatan yang disiplin dan rasional. Fokus pada riset yang mendalam dan menjaga emosi agar tidak terjebak dalam keputusan yang didorong oleh ketakutan atau keserakahan. Ingatlah bahwa investasi saham bukan jalan pintas untuk kaya, melainkan proses jangka panjang yang membutuhkan ketekunan dan kebijaksanaan. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.